Kita bertemu kembali pada pembelajaran e-learning mata kuliah ilmu lingkungan pada pertemuan keempat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas bagaimana jenis keanekaragaman sumber daya alam. Di sini jenis keanekaragaman sumber daya alam yang ada di bumi terdiri dari keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen, ya. Jadi ada beberapa genetik, ya, baik tumbuhan, hewan maupun manusia, ya. Kemudian bagaimana dengan keanekaragaman jenis? Di sini menunjukkan bahwa adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dan habitatnya. Jadi dalam satu komunitas atau ekosistem, di situ ada kumpulan, ya, keanekaragaman jenis dari tumbuhan, ya, baik tingkatan yang dewasa, bahkan ada beberapa jenis fauna, ya, yang ada dalam sebuah ekosistem, ya, baik itu ekosistem laut, ya, ekosistem darat, danau, dan sebagainya. Kemudian keanekaragaman ekosistem di sini menggambarkan bahwa jenis populasi organisme dalam suatu wilayah itu ada di dalam sebuah ekosistem, ya. Kemudian di sini adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Nah, tentunya di sini kita melihat bisa kita lihat di sini, ya, di gambar yang ada, ya. Di sini dalam sebuah ekosistem ada sekumpulan, ya, populasi yang menduduki dalam suatu wilayah, dan di situ terdiri dari beberapa jenis, ya, jenis hewan maupun tumbuhan. Nah, dengan adanya keanekaragaman jenis dalam sebuah ekosistem itu akan terlihat atau nampak bahwa di dalam sebuah ekosistem itu ternyata banyak keanekaragaman sumber daya yang ada, ya, sumber daya hayati baik flora maupun fauna, dan dipengaruhi oleh faktor abiotik serta komposisi jenis populasi yang ada di dalam organisme, ya. Kemudian bagaimana nilai keanekaragaman sumber daya alam yang ada di sebuah ekosistem? Nah, di sini kita melihat bahwa ada nilai eksistensi, kemudian ada nilai jasa lingkungan, ada nilai warisan, ada nilai pilihan, ada nilai konsumtif, ya, dan nilai produktif. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam keanekaragaman sumber daya alam yang ada di saya berikan contoh adalah ekosistem laut, ya. Bagaimana sumber daya ini memiliki nilai eksistensi, ya, tetap ada dalam sebuah ekosistem. Kemudian dia memiliki nilai jasa lingkungan, ya. Nilai jasa lingkungan di mana di dalam sebuah ekosistem perarian air laut di sini itu memiliki sebuah nilai yang dimana memiliki jasa lingkungan, ya. Kemudian nilai warisan ini dimiliki oleh secara turun temurun sehingga ada beberapa sumber daya yang menjadi sebuah warisan dari sejak dahulu kala hingga sekarang ini masih ada. Dan itu harus dipertahankan kemudian dilindungi, ya, jangan sampai punah. Nah, kemudian ada nilai pilihan, ya. Di sini pilihan adalah bagaimana sumber daya yang ada menjadi pilihan bagi kita. Artinya kita bisa mengambil sumber daya yang ada, kemudian dengan pengambilan yang sudah kita manfaatkan itu bisa kita kembalikan kembali, ya. Kita akan memilih apakah kita akan menebang seluruh pohon misalnya, ya, atau kita akan menggunakannya sesuai dengan peruntukan atau penggunaan atau pemanfaatan atau kebutuhan kita, ya. Sehingga di kemudian hari masih dirasakan atau masih akan dinikmati oleh
generasi yang akan datang ya. Kemudian konsumtif, bagaimana kita mengkonsumsi sumber daya yang ada ya. Sumber daya sini baik tumbuhan maupun hewan, bahkan organisme yang lain, sehingga keberadaan dari keanekaragaman sumber daya alam ini itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian nilai produktif di sini maksudnya adalah bagaimana nilai produktif dari sumber daya alam yang ada ya. Itu bisa dijual di pasar ya, baik pasar nasional maupun pasar yang berskala internasional ya. Kemudian keanekaragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sebelumnya di pertemuan kedua ya, saya sudah menjelaskan beberapa pemanfaatan secara ringkas. Namun kali ini bagaimana pemanfaatan dari keanekaragaman sumber daya alam yang ada di sebuah ekosistem itu manfaatnya adalah sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Nah, banyak sumber daya alam yang sudah kita ketahui yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik yang berasal dari sumber daya alam hayati maupun non hayati ya. Nah, di sini misalnya saja sumber daya alam hayati dan nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber obat-obatan yaitu bisa kita lihat ada tumbuhan jahe ya, atau tanaman jahe, kunyit, temulawak, serai dan kencur itu dibuat secara tradisional, kemudian diolah dan dibuat menjadi obat-obatan tradisional bagi masyarakat pedesaan, dan sumber ini didapat dari hutan ya, kemudian mereka tanam di pekarangan ya, sehingga menjadi sebuah keanekaragaman sumber daya alam yang betul-betul kaya ya di sini dengan beberapa sumber ya, sumber makanan dan obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber devisa negara. Nah, di sini kita melihat bahwa sumber daya alam biotik seperti hasil perkebunan yaitu teh, kopi, karet ya, itu merupakan sumber perkebunan ya, dan merupakan devisa bagi negara. Kemudian kehutanan, ada kayu, rotan ya, itu merupakan sebuah pendapatan atau devisa bagi negara ya. Kemudian sumber daya alam tanah seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, besi, mineral, emas ya, itu juga merupakan devisa bagi negara. Nah, tentunya juga sumber daya alam laut, misalnya udang ya, kemudian beraneka ragam ikan, rumput laut dan lain-lain itu yang ada di ekosistem laut ya, itu dimanfaatkan untuk menjadi sumber devisa bagi negara. Nah, kemudian manfaatnya berikut adalah sebagai sumber plasma nutfah. Di sini plasma nutfah adalah sifat unggul yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, memiliki nilai biologis yang penting, yaitu di sini adalah hutan sebagai tempatnya, atau sebagai base home, sebagai home base ya dari plasma nutfah. Nah, di sini contohnya buah mengkudu. Kita lihat dalam sebuah ekosistem hutan ya, ada buah mengkudu. Awalnya di sini tidak dimanfaatkan, namun sekarang memiliki khasiat yang meningkatkan daya tahan tubuh ya, kemudian mencegah, mengobati banyak penyakit, tekanan darah tinggi misalnya ya, kemudian sebagai antioksidan ya, itu manfaatnya ternyata banyak dengan kandungan yang ada di dalam buah mengkudu ya. Bahkan mungkin dimanfaatkan adalah daunnya ya. Itu harus diadakan lagi penelitian yang lanjut bagaimana kandungan yang terdapat dalam mengkudu ini ya, baik daunnya, baik buahnya ya. Mungkin ada yang lain, bagian-bagian lain yang bisa dimanfaatkan sebagai obat ketika akan diteliti secara detail ya, secara detail tentunya memiliki khasiat dengan kandungan yang secara spesifik memiliki satu khasiat yang baik bagi tubuh ya. Kemudian sebagai sumber energi. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya yaitu contohnya adalah berasal dari tanah. Contoh gas bumi, batu bara, minyak bumi ya. Itu dimanfaatkan energinya. Kemudian berasal dari udara, contohnya matahari, angin ya. Kemudian air dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik.
Kemudian berikut adalah yang berasal dari biomas, misalnya kayu, ranting, zat-zat pati, gula, dan getah-getahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini merupakan sumber energi. Jadi ternyata keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat bermanfaat ya. Banyak sekali manfaatnya sebagai sumber energi ya. Kemudian sebagai sumber energi juga ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa memiliki energi ya, energi yang bisa dimanfaatkan. Nah, tidak kalahnya adalah dengan adanya keanekaragaman ini dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan ya. Tentunya tidak merusak lingkungan ya. Nah, salah satu jenis sumber daya alam yang tidak terbatas dan memiliki banyak suku cadang di sini ya, yaitu adalah yang pertama adalah energi angin. Energi angin adalah sumber daya alam yang sifatnya tidak konstan ya. Energi angin digunakan untuk menghantarkan para nelayan melaut dengan istilah angin laut atau angin darat ya. Angin laut dan angin darat. Nah, di sini angin dimanfaatkan sebagai tenaga alam pembangkit listrik dengan menggerakkan kincir angin dan dapat digunakan dalam fisika seperti penerapan prinsip aerodinamika. Ya, itu yang dimanfaatkan ya, energi anginnya dimanfaatkan. Nah, inilah sumber energi terbarukan ya. Bagaimana memanfaatkan keanekaragaman sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini ya. Kemudian sebagai energi terbarukan ini adalah energi matahari kita manfaatkan. Di mana di sini energi matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan maupun manusia seperti dapat dijadikan energi dalam proses fotosintesis tumbuhan. Kemudian sebagai tenaga pembangkit listrik ya, tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga matahari yang kemudian bisa menyehatkan tubuh manusia, dapat dijadikan sebagai energi untuk mengeringkan tanah dan lain sebagainya. Ya. Jadi energi matahari ternyata banyak manfaat bagi tubuh juga ya, bagi tubuh manusia bermanfaat, bagi tumbuhan bermanfaat ya. Kemudian bagi tanah juga bermanfaat. Mengeringkan beberapa jenis bahan baku itu juga bermanfaat ya, pengering alami ya. Kemudian berikut adalah geotermal. Nah, geotermal ini merupakan salah satu energi yang berasal dari dalam tumbuhan yang terbentuk di kerak bumi bagian dalam. Nah, berdasarkan penelitian, suhu yang ada di pusat bumi berkisar 5.400 derajat Celcius. Nah, geotermal ini dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik dengan persentase 90% dalam menghasilkan listrik. Di Indonesia sendiri memiliki persentase sekitar 40% dari geotermal, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal atau belum dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, geotermal ini memang masih merupakan salah satu energi ya, energi yang berasal dari dalam bumi, dan itu masih dilakukan penelitian demi penelitian sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal nantinya ke depan ya. Kemudian sebagai aliran air ya. Di sini pemanfaatannya aliran air atau sungai itu bisa dimanfaatkan. Dapat dijadikan sebagai energi penggerak kincir air untuk membangkit listrik tenaga air ya. Akan tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi laut serta dimanfaatkan dalam irigasi pertanian ya. Ternyata sungai atau aliran air ini banyak manfaatnya juga bagi irigasi pertanian ya, di bidang pertanian ya. Kemudian untuk sarana transportasi juga bermanfaat. Nah, kemudian pemanfaatannya sebagai energi biomasa. Nah, salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses konversi bahan biologis ya, energi biomasa ya. Sebagai contoh dalam lingkungan kita yang dapat dijadikan sebagai sumber energi biogas, diantaranya adalah limbah pertanian seperti jerami dan kotoran ternak ya, dapat diolah menjadi bahan bakar penghasil listrik ataupun panas. Nah, itu pemanfaatannya. Kemudian pemanfaatan sebagai energi dari laut. Nah, yang dimanfaatkan di sini adalah arus lautnya, gelombang air laut serta perbedaan suhu laut. Arus laut dimanfaatkan untuk pergerakan naik turun kapal oleh
air laut. Sedangkan gelombang air laut dapat dimanfaatkan sebagai penjaga kestabilan iklim serta suhu di dunia dan juga meningkatkan keanekaragaman hayati di bawah laut, ya. Jadi itulah pemanfaatan yang ada, ya, pemanfaatan sumber daya alam, ya, sehingga sebagai makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini bisa merasakan, bisa menikmati kekayaan alam yang ada di Indonesia, dan apa yang menjadi sumber, ya, sebagai sumber yang ada di permukaan bumi itu bisa kita manfaatkan dengan bijaksana, ya. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama, ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Demikianlah penjelasan atau pembahasan saya pada pertemuan keempat ini, dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.